Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku bakalan membahas tentang 5 wanita bijak yang ada di Alkitab. Wanita bijak dalam Alkitab ini memiliki karakter yang pemberani, hal yang terpuji dan berguna dan memberkati bagi orang lain. Sehingga mereka disebut sebagai wanita bijak yang ada di dalam Alkitab. Oke, stop basa-basinya, kita ke wanita nomor 1. Deborah atau Devorah merupakan perempuan satu-satunya yang menjadi hakim di Israel pada zaman pra-Israel di Perjanjian Lama, dan dia juga merupakan seorang nabiya yang melayani bangsa Israel. Nah, kisah Deborah ini dimulai ketika bangsa Israel itu melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan diserahkannya bangsa Israel ke dalam tangan Raja Kanaan yang bernama Yabin. Nah, Raja Kanaan ini mempunyai panglima tentara yang bernama Sisera, dan Sisera ini menindas bangsa Israel. Nah, kan bangsa Israel selama 20 tahun, bisa bayangkan guys, selama 20 tahun itu bangsa Israel ditindas dengan keras sama Sisera. Nah, pada waktu itu bangsa Israel memohon kepada Tuhan biar mereka itu dibebaskan dari tangan Sisera. Akhirnya Deborah sebagai hakim pada waktu itu di bangsa Israel melawan Sisera. Nah, Deborah ini kan perempuan, jadi dia panggilnya si temannya yang bernama Barak. Tapi Barak itu nggak mau ikut sama si Deborah karena dia takut. Dia bilang ke Sisera, aku bakalan ikut asal kamu juga ikut. Dia bilang kayak gitu ke Deborah, dan Deborah bilang, iya aku ikut, nanti kamu lihat. Hari ini Tuhan bakalan berikan Sisera itu mati di dalam tangan seorang perempuan. Dan terjadilah demikian guys. Bisa dibayangkan betapa pemberaninya si Deborah ini melawan Sisera. Dan ketika mereka melawannya itu, yang selamat itu hanya Sisera karena Sisera melarikan diri. Prajurit semua pengawal-pengawalnya itu dikalahkan habis oleh Deborah dan Barak serta pasukannya. Ternyata Sisera melarikan diri, dan Sisera melarikan diri di rumah seorang perempuan yang bernama Yael. Nah, ketika Yael menerima ini Sisera, dia kasih selimut, ditidurin, dikasih air, dilayani baik-baik. Setelah Sisera tertidur, Yael ambil patok, terus dipetokin ke jidatnya, pelipisnya si Sisera sampai tembus ke tanah. Jadi ini patok tembus ke tanah guys, bisa bayangin nggak? Dan matilah Sisera karena dia terlalu lelap tidurnya. Dan ketika mereka datang, ketika Deborah dan Barak datang, mereka melihat mereka diberitahu oleh perempuan yang bernama Yael bahwa Sisera telah meninggal. Nah, setelah itu mereka pulang, Deborah dan Barak dan para pasukannya pulang, bersukacitalah mereka dan bernyanyi-nyanyilah. Jadi itu guys, kisah tentang Deborah, seorang perempuan bijak yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua, Naomi. Nah, Naomi ini merupakan seorang perempuan Israel yang tinggal di Bethlehem dan mengungsi ke Moab karena kelaparan yang terjadi di Israel. Nah, dia bersama Elimelek suaminya dan kedua anaknya laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal beberapa saat di Moab, dan pada saat itu menikahlah kedua anaknya, Mahlon dan Kilion ini menikah dengan perempuan Moab yang tidak mengenal Allah. Nah, namanya Ruth dan Orpa. Nah, karena mereka tidak mengenal Allah, Naomi sebagai ibu menantu yang baik akhirnya membimbing mereka untuk lebih mengenal Allah, gitu kan. Nah, setelah itu matilah suaminya dan mati juga Mahlon dan Kilion, anak-anaknya. Maka karena Naomi pikir kan kelaparan di Israel udah nggak kelaparan lagi di Bethlehem, maka balik lagi si Naomi, pengen balik lagi ke kampung halamannya. Karena dia sayang sama anak-anaknya, dia biarkan mereka untuk kembali ke orang tuanya. Tapi Ruth ini nggak mau, hanya Orpa aja dengan berat hati pergi kembali ke keluarganya. Tapi Ruth nggak mau. Ruth
ingin bersama dengan ibu menantunya. Akhirnya mereka berdua bersama-sama pergi ke kampung halamannya si Naomi. Naomi menjaga dan membimbing Ruth, anak mantunya, dan akhirnya menikahlah si Ruth dengan Boas. Boas itu kerabatnya Naomi. Nah, jadi Naomi ini berkisah tentang seorang janda yang tetap bijaksana menuntun anak mantunya agar selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga, Ruth. Tadi kita membahas tentang ibu mertuanya Naomi, sekarang kita membahas tentang anak mantunya, yaitu Ruth. Nah, Ruth ini dia setelah mengikuti Naomi ke Bethlehem, dia melakukan hal-hal yang bijak. Dia tidak gengsi guys untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Dia juga rajin dan tetap menghargai ibu mertuanya walaupun suaminya itu meninggalkan dia dan tidak punya anak, tetap dia menghargai ibu mertuanya. Sehingga ada seorang laki-laki yang bernama Boas menikahinya. Laki-laki ini juga kaya raya guys pada waktu itu. Dia menikahi Ruth dan akhirnya Ruth melahirkan, hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Yang keempat, Hana. Hana ini merupakan istri dari Elkana dan dia juga merupakan ibu dari Nabi Samuel, nabi terbesar di Israel. Dan si Elkana ini, suaminya Hana ini, punya istri kedua yang bernama Penina. Poligami pada perjanjian lama itu umum ya guys. Karena Hana ini mandul, maka diejeklah Hana sama si Penina karena kemandulannya si Hana. Nah, maka dari itu Hana itu sering menangis dan selalu berseru kepada Tuhan bahwa dia ingin punya anak. Saking dia ingin punya seorang anak, Hana bernasar kepada Tuhan bahwa ketika dia punya seorang anak, dia bakal menyerahkan anak itu ke Tuhan. Akhirnya Hana hamil karena dia sudah bernasar kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan setiap malam hingga menangis-menangis guys. Dan dinamainya anak laki-laki itu Samuel, dan dia menepati janjinya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa Hana itu menepati janjinya, yang tidak hanya sekedar ngomong aja, yang tidak hanya sekedar janji-janji belaka kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menambah Hana anak, dan anaknya menjadi 5 guys. Bisa bayangkan nggak? Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa Hana itu nggak bergantung sama Tuhan sekalipun suaminya. Dia menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan dan berseru-seru sambil menangis kepada Tuhan. Nah, dia contoh yang baik guys. Kalau kita butuh sesuatu atau apa, tanya ke Tuhan sekalipun itu nggak punya anak. Hana aja anaknya 6 guys. Tuhan berikan dia anak 6. Semoga kita juga bisa diberkati sama seperti Hana. Yang kelima, Abigail. Abigail merupakan bekas istri Nabal dan kemudian menjadi istrinya Daud. Nah, Abigail ini sudah bersuami guys. Nama suaminya itu Nabal. Nah, si Nabal ini kaya raya namun pelit. Ketika dia sedang panen kan, dia lagi mencukur bulu domba tuh. Itu artinya dia lagi panen. Nah, Raja Daud ini mengirim 10 anak buahnya untuk meminta bantuan terhadap Nabal. Tapi bukan mendapat bantuan. Jawaban Nabal itu justru kasar sehingga membuat Raja Daud itu marah. Nah, ketika Raja Daud marah itu, dia itu berencana untuk membunuh si Nabal. Nah, Raja Daud itu meminta bantuan kepada Nabal itu karena dia itu lagi jadi buronan, kayak lagi dicari sama Saul. Ingin dibunuh tuh. Saul pengen bunuh Daud walaupun Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Nah, ketika Abigail mendengar berita itu bahwa suaminya bakalan dibunuh oleh Raja Daud, dia itu mencari Raja Daud dan berlutut meminta maaf mewakili suaminya karena kebodohan suaminya. Dan Abigail itu bukan hanya minta maaf saja guys, dia itu juga memberikan apa yang Daud minta.
Akhirnya si Daud ini nggak jadi membunuh si Nabal, tapi Nabal itu terlanjur mendengar berita bahwa dia bakalan dibunuh. Akhirnya dia meninggal guys, mungkin karena serangan jantung tiba-tiba meninggal begitu. Dan akhirnya Abigail itu dipersunting oleh Raja Daud. Jadi itu tadi 5 wanita bijak yang ada di Alkitab, yang mana yang menjadi favorit kalian guys. Ketika kalian mendapat sesuatu bisa sharing di bawah. Bye.